Ini adalah sebuah cerita yang akan mengajarkan kita bahwasannya untuk selalu menjaga sikap dimanapun kita berada. Ibarat kata, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di setiap daerah, pasti memiliki tatanan tradisi yang berbeda, tergantung bagaimana pola pemikiranmu menilai itu semua. Mau kamu menganggap hal itu musyrik, biarlah, karena yang namanya tradisi, itu sudah melekat turun-temurun dari para generasi terdahulunya. Sulit bagi kamu mengajak mereka berpikir sama seperti pola pemikiranmu. Sejatinya, setiap kepala isinya beda isinya. Memang apa sih yang terjadi? Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Cuma sebelum itu, aku minta kalian untuk matikan lampu, tarik selimut, dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang menemani kita selama mendengarkan cerita ini. Tahun 2015, Wiwit, narasumber kita, memutuskan untuk mendaki salah satu gunung yang mana kita mengenal namanya dengan nama Gunung Slamet. Wiwit tidak mendaki sendiri. Dia ditemani dua orang rekannya, sesama anggota Mapala. Sebut saja Fuad dan Rani, untuk mengisi kekosongan waktu sehabis wisuda. Wiwit bertekad mengajak dua temannya itu untuk mendaki, karena kebetulan Wiwit sendiri sudah cukup lama tidak mendaki. Ada perasaan rindu tersendiri dalam diri Wiwit. Setelah kedua temannya itu menyanggupi, mereka mulai menentukan tanggal keberangkatan, di mana tanggal yang mereka pilih adalah 15 Oktober 2015 dan jatuh di hari Kamis. Semua orang setuju dengan hal tersebut. Mulailah mereka bertiga mempersiapkan segalanya sejak akhir September 2015. Sedikit informasi seputar Wiwit dan kedua temannya ini. Mereka itu sangat skeptis dengan kepercayaan-kepercayaan ataupun tradisi orang Jawa. Hidup mereka berlandaskan agama. Terbukti dengan tanggal yang mereka pilih, yang mana tanggal itu 15 Oktober 2015 merupakan bertepatan dengan tanggal 1 Suro. Coba deh kalian cek penanggalan lama. Seolah mereka tidak ada rasa takut sama sekali untuk menjelajah gunung. Padahal menurut mayoritas kepercayaan masyarakat Jawa, Suro merupakan satu bulan di mana orang-orang diminta untuk tidak menyelenggarakan acara apapun dan berpergian jauh. Bahkan ada juga yang meminta agar orang-orang tidak berpergian ke gunung ataupun pantai. Konon katanya, ada sesuatu yang kurang baik akan terjadi kepada siapapun yang melanggarnya. Walau alam, di sini tim tidak menjudge apapun keputusan Wiwit dan juga teman-temannya. Karena keputusan seseorang pasti dilandasi suatu alasan yang kadang gak sinkron sama pemikiran kita. Akan tetapi hal itu terjadi di mana sepulang dari mereka mendaki Gunung Slamet dan melakukan kerusuhan di tengah-tengah perjalanan, mereka bertiga mulai mengalami kejadian di luar nalar sampai membuat Fuad harus meninggal dunia. Sekarang kita kembali ke cerita. Wiwit, Fuad dan Rani memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet via jalur Bambangan. Mereka berangkat dari Jakarta menuju ke Purwokerto naik kereta api. Tiga orang ini berangkat tanggal 14 Oktober 2015 dari stasiun Pasar Senen jam 5 sore. Sampai di stasiun Purwokerto sekitar pukul 11 malam. Tiba di Purwokerto, mereka tidak langsung mendaki, melainkan menginap dulu di rumah saudara Fuad yang ada di Bobotsari. Dari stasiun, mereka dijemput saudara Fuad dan kembali melanjutkan perjalanan ke pos Bambangan di keesokan harinya. Singkat cerita, sudah keesokan paginya, sekitar pukul 7 pagi, sesudah sarapan, Fuad meminta kepada pamannya supaya mengantar mereka ke pos Bambangan. Paman Fuad pun bersedia. Jalanlah mereka dari Bobotsari menuju ke Bambangan. Perjalanan kurang lebih gak sampai 1 jaman. Tiba di base camp Bambangan, mereka segera berpamitan dan melanjutkan kembali pendakian. Dan paman Fuad berpesan, nanti kalau udah turun, telepon aja, biar paman jemput. Mereka senang mendengar hal itu. Mulailah mereka melakukan pendaftaran simaksi. Dan tak lama kemudian, mulai mendaki. Start mendaki kurang lebih setengah 9 pagi.
Mereka mencoba menikmati segala keindahan yang terpapang nyata di pandangan mereka. Udara sejuk dan pemandangan hijau begitu menenangkan jiwa. 4,5 jam kemudian, sekitar jam 1 siang, mereka bertiga tiba di pos 4 atau yang dikenal dengan Samaranto. Ketika mereka sudah tiba di pos 4, gak tahu kenapa, sepanjang perjalanan dari tadi, sama sekali tidak terlihat pendaki lain selain mereka. Pikir mereka, mungkin semua pendaki ada di Samyang Jampang dan pada ngecamp di sana. Soalnya mereka juga rencana ngecamp di situ. Sewaktu mereka masih di sekitaran Samaranto, mereka melihat ada semacam sesajen yang diletakkan di pinggir salah satu pohon. Sesajen itu ditaruh di atas sebuah tampah atau tempat yang biasa buat ngayak beras. Di atas tampah itu ada pisang 1 sisir, aneka bunga, jajanan pasar, ada 5 butir telur ayam kampung, 3 buah apem, dan ada dupa juga, korek api di pinggirnya. Mereka bertiga yang pada dasarnya skeptis dengan hal-hal seperti itu, mulailah berbuat usil. Mereka mendekat ke arah sesajen dan mulai menyalakan dupa, seolah mereka buat itu jadi bahan lelucon. Lalu Rani mencoba memegang salah satu apem dan ternyata masih hangat. Kemungkinan sesajen itu baru saja diletakkan. Tanpa izin terlebih dahulu, dengan lancang, mereka makan 3 apem tersebut secara bersama-sama, lagi-lagi sambil meledek. Penunggu di sini gak suka apem. Hahaha. Jujur, pertama kali baca tulisan ini, aku sempat sedikit terpancing emosi. Tapi ya udahlah, kita lanjut dulu ke ceritanya. Puas makan apem, mereka malah melempar bunga-bunga yang ada di tampah sesajen itu dan lagi-lagi dijadikan bahan lelucon. Mereka memvideoi hal itu dengan bangganya. Setelah benar-benar puas dengan apa yang sudah mereka lakukan, mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Di saat mereka hendak berjalan meninggalkan Samaranto, Fuad ini sempat nyeletuk sambil mengarah ke sesajen. Manusia-manusia bodoh. Entah kenapa, setelah itu perasaan Wit jadi tidak enak. Semacam ada rasa bersalah atau gimana gitu. Susah sekali dia jelaskan. Sepintas dia teringat dengan bapak dan ibunya. Sekalipun dia skeptis dengan hal-hal seperti itu, tapi kedua orang tua Wiwit sangat menjunjung tinggi budaya Jawa. Seperti halnya sesajen yang dia lihat tadi. Akan tetapi, Wiwit coba menyingkirkan perasaan tersebut secepat mungkin dan berusaha santai seperti yang lain. Wiwit gak paham, ini hanya perasaannya saja atau gimana. Cuma dia merasa sepertinya mereka hanya berjalan memutari area Samaranto saja. Dari tadi dan sudah 1 jam berlalu, mereka masih ada di sekitaran Samaranto. Otomatis, Wiwit langsung stop teman-temannya dan mulai memperhatikan sekitar. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat sesajen yang tadi di tempat yang sama, tapi sudah dalam keadaan rapi kembali. Kok bisa ya? Padahal tadi sudah dibuat berantakan sama Wiwit dan teman-temannya. Ajaibnya, 3 apem yang mereka makan tiba-tiba ada lagi di atas nampan sesajen itu. Mereka sama sekali tidak merasa bersalah. Mereka sadar kalau ada keanehan dengan perjalanan mereka. Langsung mereka stop dan berdoa. Selesai berdoa, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Alhamdulillahnya setelah itu, perjalanan mereka kembali normal dan tiba di Samyang Jampang dengan selamat. Berhubung hari sudah malam, mereka pun segera mendirikan tenda dan menyiapkan untuk makan malam. Baru setelah itu, mereka istirahat. Tenda dan makan malam pun sudah siap. Lagi-lagi, mereka merasakan keanehan. Suasana sekitar sunyi sekali pada waktu itu. Sama sekali tidak ada pendaki lain selain rombongan mereka. Bingung iya, dan merasa ada yang aneh aja gitu. Cuma mereka enggan berpikir macam-macam dan langsung masuk ke tenda masing-masing. Wiwit satu tenda dengan Rani, sedangkan Fuad tidur sendiri di tenda kecil. Jam 9 malam, mereka semua beristirahat. Akan tetapi, Wiwit dan Rani tidak bisa tidur malam itu. Seolah seperti ada seorang yang mengawasi mereka dari luar tenda. Sempat mereka keluar untuk mengecek. Hasilnya,
Di luar tenda tidak ada siapa-siapa. Wiwit dan Rani akhirnya memutuskan untuk baca-baca novel di dalam tenda. Hingga tak terasa, sudah sekitar jam setengah 11 malam. Mereka pun putuskan untuk tidur, karena besok pagi mau melanjutkan pendakian sampai puncak. Baru saja mata mereka hendak terpejam, tiba-tiba mereka mendengar seperti suara anak kecil berlarian di sekitar tenda mereka sambil tertawa. Rani sebenarnya ingin keluar untuk sekedar memberitahu anak-anak itu agar tidak lari-lari di dekat tenda mereka, dan itu juga hampir tengah malam. Tapi Wiwit buru-buru menarik tangan Rani dan melarang Rani untuk keluar. Logikanya, kalau itu anak manusia, mana mungkin ada orang tua yang mengizinkan anak-anak mereka tengah malam keluyuran di atas gunung. Sejenak Rani terdiam. Dia coba menelaah perkataan Wiwit dengan pikiran tenang. Setelah itu mereka berdua baru merasakan hawa yang tidak enak di sekitar tenda. Tahu-tahu datang angin yang sangat kencang, menghembus dan berusaha menerpa tenda mereka. Bulu kuduk keduanya tiba-tiba merinding. Baru detik itu, mereka merasakan yang namanya takut. Untungnya semua hanya terjadi sebentar. Karena sekitar 10 menit kemudian, suasana kembali sunyi senyap. Wiwit langsung beri kode agar keduanya segera tidur saja malam itu. Mencoba terlelap setelah membaca doa. Ternyata, lagi dan lagi, di saat mereka hendak terlelap, mereka kembali mendengar suara keramaian anak kecil. Saat itu suara anak-anak ini terdengar seperti berada di satu titik. Dan anak-anak itu kompak menyanyikan sebuah tembang dolanan yang berjudul Lir Ilir. Diakhiri dengan suara tawa anak-anak yang mungkin berusia sekitar 5-10 tahun. Pertanyaannya, itu anak-anak siapa? Rani yang mulai merasa geram dengan suara anak-anak itu, bertekad keluar tenda dan ingin melihat sendiri siapa pemilik suara yang di luar sana. Meski Wiwit berusaha menahan Rani, sepertinya tekad Rani sudah tidak bisa ditahan hingga Rani pun mulai keluar tenda, sedangkan Wiwit tetap menunggu di dalam. Wiwit yang ada di dalam tenda seorang diri, dia akui kalau pada saat itu pikirannya kacau sekali. Entah kenapa yang dipikirannya hanya seputar Samaranto, tempat di mana mereka bertiga mengacak-ngacak sajen yang mungkin sengaja diletakkan di tempat tersebut. Terlepas tujuannya untuk apa, tapi mereka sepertinya sudah membuat kesalahan besar. Kalau dirunutkan ceritanya, mereka tidak pernah mengalami kejadian seperti ini sewaktu mendaki. Selama ini mendaki ya aman-aman saja. Justru ini terasa aneh semenjak mereka berbuat sompral dengan sesajen tadi. Aduh, kalau feelku benar bisa gawat ini, batin Wiwit dalam hati. Sedikit informasi seputar mitos Samaranto. Pos yang dikenal dengan sebutan pos Samaranto ini dikenal paling kental aroma mistisnya. Konon, penamaan pos ini diambil dari kata samar dan hantu. Hal ini dibenarkan oleh sang ranger atau penjaga Gunung Slamet bernama Agus. Bahkan seorang pedagang kopi setempat juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa pos tersebut memiliki aroma mistis yang kuat. Dan jika melewati pos ini, jangan lupa mengucapkan salam. Pos Samaranto ini ditandai dengan 2 pohon besar yang sejajar menyerupai pintu. Pintu itu dipercaya sebagai pintu masuk kerajaan makhluk astral. Tak jarang juga, makhluk ini menunjukkan wujudnya yang samar-samar. Tak sampai di situ, beberapa pendaki mengaku ketika turun dari Gunung Slamet menuju base camp Bambangan, pendaki seakan seperti jalan di tempat. Lalu Bu Brahma, salah satu warga lokal yang menjadikan rumahnya sebagai rumah peristirahatan bagi para pendaki, menjelaskan bahwa mistisnya Gunung Slamet disebabkan karena aktivitas warganya sendiri. Banyak warga yang menginginkan Slamet atau selamat seperti nama gunung tersebut, sehingga banyak doa maupun sesajen yang diberikan warga
agar gunung tersebut tidak meletus. Selain itu, banyak warga yang melakukan pertapaan di sejumlah petilasan yang ada di Gunung Slamet untuk mencari wangsit supaya memperoleh jalan dan berkah untuk pekerjaan yang dilakukan. Kepercayaan ini muncul sejak adanya ramalan Jayabaya yang meramalkan jika Gunung Slamet meletus, otomatis akan membelah Pulau Jawa. Ramalan ini telah ada sejak zaman Kerajaan Kediri dan masih dipercaya oleh penganut kejawen atau kepercayaan tradisi Jawa kuno hingga sekarang. Dan kita kembali ke cerita. Wiwit sendiri sudah sering mendengar mitos-mitos seputar Samarantu dari teman sesama pendaki. Banyak dari teman Wiwit yang mengalami kejadian-kejadian di luar nalar ketika melintas di area Samarantu. Bagi sudut pandang Wiwit, mitos-mitos itu terkesan aneh dan karangan semata. Hanya saja di malam itu, Wiwit seolah diperlihatkan bahwa apa yang selama ini dia dengar bisa jadi benar adanya. Pikiran Wiwit kacau sekali malam itu. Di tengah banyaknya tanda tanya di pikiran Wiwit, dia terkejut manakala mendengar suara Rani yang berteriak dari arah luar tenda. "Ya Allah, Fuad, kamu kenapa?" Teriakan Rani benar-benar membuat Wiwit tersadar dari lamunannya. Dia segera keluar tenda dan menghampiri posisi Rani berada. Begitu dia berdiri dekat Rani, dia berusaha menenangkan Rani. Akan tetapi jari Rani malah menunjuk ke sebuah sudut. Dengan spontan, mata Wiwit mengikuti ke arah yang ditunjuk sama Rani. Di situ Wiwit terkejut bukan main. Ketika kedua matanya menatap ke suatu sudut dekat dengan shelter yang ada di pos 7, yang mana mereka berdua melihat ada banyak sekali anak-anak kecil dengan aneka wujud. Ada yang badannya anak kecil, tetapi wajahnya sudah dewasa, alias manusia kerdil. Anak-anak kecil perempuan berkepang dua dengan muka hancur. Ada juga anak kecil kepala botak, tapi kedua bola matanya tidak ada. Dan masih banyak lagi wujud-wujud yang tak kalah menyeramkan. Tapi yang buat mereka terkejut bukan itu, melainkan sosok Fuad. Ada di antara anak-anak kecil yang berwujud aneh. Fuad seolah sedang asik bermain dengan anak-anak itu, memainkan sebuah permainan lempar batu. Duduk jongkok membelakangi Rani dan Wiwit. Anehnya mereka bermain tanpa menyadari keberadaan Wiwit ataupun Rani. Suara teriakan Rani yang tadi pun seolah tidak mengalihkan fokus mereka. Pada saat Wiwit hendak menghampiri Fuad, Rani dengan sigap melarang Wiwit untuk mendekat ke sana. Firasat Rani mengatakan kalau itu bukan Fuad teman mereka. Di lain sisi, Wiwit masih kekeh kalau itu Fuad. Mereka sempat beradu argumen sendiri dan membuat Rani akhirnya melepas Wiwit yang kekeh ingin menghampiri Fuad. Niatnya sih untuk menyelamatkan Fuad. Baru beberapa langkah, Wiwit hendak mendekat ke arah Fuad. Tiba-tiba dari arah belakang, Rani terdengar sebuah suara yang memanggil nama mereka berdua. "Wiwit, Rani, ngapain kalian di sini? Ini kan udah malam. Jangan berisik. Tidur aja yuk." Rani maupun Wiwit shock mendengar suara itu. Spontan mereka menoleh ke arah sumber suaranya karena itu mirip sekali dengan suara Fuad. Begitu mereka menoleh ke belakang, betapa terkejutnya mereka berdua. Kalau ternyata itu benar suara Fuad. Lantas, Fuad yang di sana itu siapa? Mereka bertiga menoleh ke arah sudut tadi. Pas mereka melihat ke arah sudut itu lagi, ternyata sosok Fuad yang palsu dan anak-anak kecil yang berwujud aneh tadi sudah menatap ke arah mereka dengan bola mata yang putih dan senyum mereka menyeringai menakutkan. Terkejut bukan main, mereka bertiga melihat itu. Bagaimana bisa sosok itu bisa menyerupai wujud dari Fuad? Entahlah, mereka bertiga tidak tahu jawabannya. Yang pasti pada waktu itu Fuad dengan lantang teriak, "Tutup mata semuanya, jangan ada yang mandang bola matanya." Saat mereka bertiga menutup mata masing-masing, tiba-tiba datang angin yang sangat kencang. Bersamaan dengan itu, muncul suara yang sangat mengganggu, semacam suara-suara tangisan yang menyayat hati. Sampai suara teriak-teriakan dan suara ketawa anak-anak yang sangat menyeramkan. Cukup membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya jadi merinding. Kejadian itu cukup lama berlangsung. Ada kali 15 menitan hal aneh itu terjadi. Mungkin karena sudah tidak kuat, Rani akhirnya jatuh pingsan.
Merasa angin kencang sudah hilang dan suara-suara itu tiba-tiba seperti terdengar menjauh, Fuad dan Wiwit memberanikan diri untuk membuka mata. Mereka melihat keadaan sekitar sudah dalam kondisi sunyi senyap. Secepat mungkin mereka membawa Rani masuk ke dalam tenda, lalu berusaha menyadarkan Rani. Setelah Rani sadar, mereka putuskan untuk istirahat dan tidur bertiga dalam satu tenda. Pengalaman pertama mengalami kejadian-kejadian aneh saat mendaki, dan selama itu sama sekali mereka tidak mengalami hal-hal seperti tadi. Ketika mereka merasakan langsung kejadian-kejadian di luar nalar, membuat Rani dan Vivit mulai tersadar kalau mitos-mitos seputar gunung kemungkinan memang benar adanya. Sayangnya, di situ Fuad masih bersikap angkuh. Dia satu-satunya orang yang tidak sependapat dengan pemikiran Rani dan Wiwit. Kejadian tadi bagi Fuad hanyalah sebuah kebetulan. Bahkan Fuad berpikir kalau tadi hanyalah halusinasi mereka saja. Bisa jadi mereka memang dalam kondisi capek, makanya berhalusinasi aneh-aneh. Mendengar itu jelas memancing emosi Wiwit. Bagaimana bisa Fuad menganggap itu sebagai halusinasi kalau faktanya kejadian tersebut memang mereka alami secara nyata. Mau dicerna pakai akal sehat apapun, hal itu nggak bisa disinkronkan dan jelas-jelas di luar nalar. Tapi itulah yang terjadi. Perdebatan itulah yang membuat akhirnya Fuad keluar dari tenda dan dia memilih tidur sendiri di dalam tendanya. Wiwit maupun Rani sedikit heran dengan sikap Fuad. Kalau dia masih bersikeras skeptis dengan hal-hal seperti ini. Lantas, untuk apa dia menyuruh teman-temannya untuk tutup mata ketika sosok tadi hendak menyerang? Secara tidak langsung, Fuad menyadari beberapa mitos yang dia ketahui. Hanya saja dia terasa sedikit naif. Akhirnya mereka berdua tidur terpisah sama Fuad. Perkara Fuad tidur sendiri di tendanya daripada bertengkar malam-malam, dan apalagi posisi mereka di gunung. Mereka lalu memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya, sekitar jam 9 pagi, mereka baru bangun dan kesiangan. Begitu Wiwit dan Rani keluar tenda, nggak taunya ada pendaki lain yang sudah menggelar tendanya di dekat tenda mereka. Pendaki-pendaki itu melihat Rani dan Wiwit kebingungan. Mereka berdua juga ikut kebingungan melihat pendaki-pendaki itu. Belum selesai dengan itu, tiba-tiba Fuad menghampiri Wiwit dan Rani sambil marah-marah. Fuad bilang kalau mereka kesiangan, dan ini semua disebabkan sama Rani dan juga Wiwit yang pakai ada adegan drama semalam. Otomatis Rani dan Wiwit bingung melihat sikap Fuad yang tahu-tahu berubah jadi temperamen. Tapi Rani dan Wiwit memilih mengalah, membiarkan Fuad dengan segala caci makinya. Hingga Fuad puas dan masuk kembali ke dalam tendanya dengan mimik muka kesal. Di lain sisi, Wiwit berusaha menekan emosi Rani yang hampir meledak melihat tingkah laku Fuad tadi. Setelah tenang, mereka berdua memilih untuk sarapan dan rencananya akan bermalam lagi. Di saat mereka berdua sedang sarapan, ada salah satu pendaki cowok yang nyamperin mereka, kasih mereka roti dan teh hangat. "Kalian datang kapan? Kok kita nggak denger kalian datang?" kata pendaki cowok yang kita sebut saja namanya Anung. "Kita baru datang semalam. Lantas, kamu sendiri datang kapan? Tadi subuh ya?" celetuk Wiwit sambil makan. "Aku dan rombonganku udah camp di sini sejak tanggal 14 sore kok. Masa pas kamu datang gak lihat tenda kita?" ucap Anung. Mendengar ucapan Anung, Wiwit langsung tersedak dan Rina kaget. Dengan spontan Rina menjawab, "Semalam kita sampai di sini gak ada orang satupun kok." Sekarang giliran Anung yang kaget. Dia terlihat bingung hingga akhirnya memanggil salah satu temannya. Begitu temannya menghampiri Anung gak pakai babi ibu langsung menceritakan semuanya. Terlihat ekspresi kaget di wajah teman Anung. Teman Anung langsung tanya ke Rani dan Wiwit, "Kalian pasti habis bikin ulah ya sewaktu perjalanan dari bawah?" Rani dan Wiwit langsung saling tatap. Dalam hati mereka ngebatin, "Aduh, jangan-jangan perkara sesajen." Cuma di situ Rani dan Wiwit gak mau ngaku. Mereka malah bilang kalau mereka gak berbuat apa-apa. Terus teman Anung kembali melanjutkan ucapannya, "Ini masuk bulan Suro. Di Samarantu biasanya ada sesajen yang sengaja diletakkan di sana untuk sembahyang. Biasanya kalau kasus-kasus kayak kalian gini yang sampai ditaruh di dimensi lain, perkaranya pasti gak sopan di area Samarantu."
Rata-rata yang ngalamin kayak kalian gini, biasanya mereka mainin salah satu sajen yang ada di situ. Pas kalian naik, kalian ngeliat ada sajen gak? Dengan takut, Vivit membalas, Iya mas, kita lihat di Samarantu ada sajen, tapi cuma satu nampak. Ya kita lewatin gitu aja sama permisi. Seterusnya kita nggak tahu. Kita tahunya pas sampai sini sepi, nggak ada pendaki satupun selain rombongan kita. Mendengar ucapan Wiwit, teman Anung ini sedikit curiga. Logikanya, kalau mereka tidak berbuat kurang sopan, nggak mungkin mereka ditaruh di dimensi berbeda semalam. Jadi begini, Anung dan temannya percaya kalau rombongan Wiwit semalam ditaruh di dimensi berbeda. Sebab semalam mereka tidak melihat kedatangan Wiwit dan teman-temannya. Padahal rombongan Anung yang berjumlah 12 orang ini sudah ngecamp di Samyang Jampang sejak tanggal 14 Oktober 2015 sore. Mereka baru ngeliat subuh tadi sekitar jam 5 pagi tanggal 16 Oktober 2015. Tahu-tahu tenda baru udah didirikan di dekat tenda rombongan Ano. Jelas-jelas malam mereka tidak mendengar kedatangan rombongan Wiwit sama sekali. Wiwit dan rombongannya pun sama. Mereka bertiga juga tidak melihat ada rombongan Anung di Samyang Jampang. Tahu-tahu pas bangun pagi tadi, area sekitar udah ramai dengan pendaki-pendaki lain. Hal seperti itu jarang terjadi, kecuali rombongan Wiwit sudah membuat sebuah kesalahan. Masuk akal kalau hal seperti itu terjadi. Anung dan rombongannya rencana turun nanti sore, memberikan tawaran ke Wiwit dan Rani. Siapa tahu mau turun ramai-ramai. Wiwit maupun Rani mikir, mereka aja belum sempat sampai puncak dan belum tahu juga Vote setuju kalau mereka ikut bareng turun sama rombongan Anung. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, setelah apa yang mereka lewati, Wiwit dan Rani lebih baik turun aja ramai-ramai sama rombongan Anung. Soalnya trauma-trauma kejadian semalam masih begitu membekas. Rombongan Anung juga menyarankan hal yang sama. Karena semua demi keselamatan Wiwit, Rani dan Fuad. Pelan-pelan Wiwit menghampiri Fuad di tendanya. Jujur, sebenarnya sifat Fuad semalam itu aneh banget. Seperti bukan Fuad yang mereka kenal. Dengan sangat hati-hati dalam berbicara, Wiwit mencoba membujuk Fuad yang awalnya masih angkuh. Lama-kelamaan, Fuad akhirnya luluh dan menerima ajakan Anung untuk turun bersama. Ya udah, jam 2 sore, semua orang mulai berkemas untuk turun. Begitu pula dengan Wiwit, Rani dan Fuad. Bahkan rombongan Anung ini baik-baik banget orangnya. Mereka menolong Wiwit dan teman-temannya berkemas tenda. Ada juga yang bagian mengemas sampah untuk dibawa turun lagi ke bawah. Setelah dirasa semuanya siap, start jam 3 sore, mereka mulai turun menuju base camp setelah acara sesi doa bersama. Lagi-lagi sepanjang perjalanan, Wiwit dan Rani melihat keanehan dalam diri Fuad. Dia seperti lemas dan tidak bertenaga. Sampai rombongan Anung berusaha menghibur Fuad. Fuad hanya membalas dengan senyuman, seperti bukan Fuad yang mereka kenal. Di pikiran Wiwit, Fuad seperti ini mungkin dia kecewa karena belum sampai puncak, malah disuruh turun. Akan tetapi, ini kan juga demi kebaikan bersama. Untung mereka masih bertemu dengan orang-orang baik. Lah kalau enggak, apa jadinya pendakian mereka nanti? Hampir 6 jam perjalanan turun, semua orang akhirnya sampai di base camp dengan selamat. Dan saat itu, hari sudah malam. Mungkin sudah sekitar jam 9 malam. Fuad terlihat sedang menghubungi pamannya untuk minta jemput. Jam kemudian, paman Fuad datang. Mereka bertiga langsung berpamitan sama rombongan Anung untuk pulang duluan. Karena rombongan Anung memutuskan bermalam di base camp sampai keesokan paginya. Baru mereka pulang ke Surabaya. Ya, rombongan Anung adalah rombongan Mapala dari Surabaya. Dan kita kembali ke cerita. Selama perjalanan, Fuad terlihat aneh sekali di jok mobil tengah. Dia hanya memiringkan kepalanya ke kiri dan mengamati jalanan sekitar. Bahkan paman yang ngomong pun tidak dia hiraukan. Disitulah akhirnya Wiwit buka suara. Dia ceritakan semuanya kepada paman Fuad. Mendengar cerita Wiwit, paman Fuad kaget. Beliau tidak menyangka kalau keponakan kesayangannya bisa berbuat sembrono seperti itu di gunung. Masalahnya gunung yang mereka daki adalah Gunung Slamet. Gunung yang terkenal dengan mitos-mitos seputar tanah Jawa dan menyimpan kemistisan tersendiri. Wiwit dan Rani langsung meminta maaf, sedangkan Fuad
masih diam dengan posisinya. Sekitar hampir jam setengah 12 malam, mereka sampai di rumah paman Fuad. Fuad tidak turun dan sedikit membanting pintu mobil. Paman Fuad bilang begini ke Wiwit dan Rani. Coba kalian tenangkan Fuad dulu. Paman mau telepon orang tua Fuad. Rani dan Wiwit menyanggupi hal itu dan berlenggang masuk ke dalam. Akan tetapi, Fuad sudah terlebih dahulu mengunci pintu kamar. Jadi mereka berdua tidak bisa masuk. Rani yang jengkel dengan sikap kekanak-kanakan Fuad langsung mengajak Wiwit masuk ke kamar mereka saja, membiarkan Fuad sendiri dengan sikap anehnya. Bibi Fuad juga setuju dengan keputusan Rani. Siapa tahu, Fuad memang sedang butuh waktu untuk sendiri. Kejadian malam itu pun berlalu. Sekitar jam setengah 8 pagi, Rani dan Wiwit terbangun karena mendengar suara Bibi Fuad yang membangunkan mereka. Pas mereka buka pintu kamar, Bibi Fuad bilang begini. Tolong kalian bangunin Fuad ya, terus ajak sarapan bareng. Soalnya dari tadi Bibi panggil kok, gak ada mau ngomong. Masih marah apa ya? Coba deh kalian yang ngomong, mungkin Fuad luluh. Bibi mau ke dapur dulu, angkat nasi ya. Ya udahlah, mereka menurunkan ego dan membangunkan Fuad. Digedor sekencang itu, Fuad masih gak bangun-bangun dan gak ngerespon sama sekali. Rani berinisiatif ke samping rumah untuk manggil Fuad dari jendela. Siapa tahu dengan begitu Fuad luluh. Karena setiap kamar di rumah itu ada jendelanya dan menghadap ke arah kebun sayur milik paman Fuad. Jendela kamar-kamar di rumah itu bentukannya jendela neko. Jalanlah Rani sendirian di halaman samping. Sedangkan Wiwit masih berusaha menggedor-gedor dari pintu. Gak lama kemudian, Wiwit mendengar suara teriakan dari Rani. Dan gak lama kemudian, dia mendengar Rani menyebut nama Fuad. Kaget dong Wiwit di situ. Dia langsung berlari ke arah Rani. Pas sudah dekat di posisi Rani berdiri, Wiwit melihat Rani ketakutan sambil memandang ke arah jendela. Which is, Rani memandang ke arah dalam kamar Fuad. Begitu Wiwit mendekat dan melihat ke arah jendela yang sama, sekarang giliran Wiwit yang teriak. Soalnya mereka melihat Fuad sudah dalam kondisi tergantung di lehernya di kayu-kayu kamar itu. Sedikit note tentang atap-atap di rumah pamannya Fuad. Semua kamar yang ada di kamar itu tidak ada plafonnya sama sekali. Jadi view-nya langsung terlihat genteng dan kayu-kayu yang saling menjalar ke sana kemari. Tujuannya mungkin untuk menjaga bangunan rumah itu sendiri. Hanya ruang tamu dan teras depan saja yang ada plafonnya. Ruang TV ke belakang sudah tanpa plafon. Balik ke cerita. Melihat Fuad sudah tergantung seperti itu, Wiwit langsung menarik tangan Rani dan melaporkan temuannya ke paman Fuad. Paman Fuad mendengar itu kaget. Beliau pun segera mendobrak pintu kamar Fuad dan begitu pintu terbuka, mereka sudah mendapati Fuad dalam kondisi kaku tergantung di salah satu kayu kamarnya, masih memakai baju semalam yang dia kenakan. Akhirnya paman Fuad menghubungi kantor polisi terdekat dan ambulan. Beliau juga menghubungi orang tua Fuad. Pada saat polisi sampai, jenazah Fuad langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut, polisi memastikan kalau Fuad meninggal murni bunuh diri. Tak ada tanda kekerasan ataupun pembunuhan yang dilakukan orang lain. Tapi polisi tidak bisa mengungkapkan motif dibalik tindakan nekat yang dilakukan Fuad waktu itu. Selesai dimandikan dan dikafani, jenazah Fuad langsung diantar ke Jakarta menggunakan ambulan. Sedangkan Rani dan Wiwit menumpang di mobil paman Fuad yang ikut mengiringi mobil ambulan dari belakang. Semua orang termasuk paman dan bibi Fuad percaya kalau kematian Fuad pasti ada hubungannya dengan ulah mereka ketika sedang berada di Samaranto. Seolah tubuh Fuad diambil alih oleh sesuatu yang tak kasat mata, hingga membuat keponakan kesayangannya itu memutuskan untuk bunuh diri. Bisa jadi semalam Fuad sedang berhalusinasi atau bagaimana. Terus dia tidak kuat secara mental. Akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Semenjak itu Wiwit dan Rani sudah tidak pernah lagi mendaki gunung. Bahkan sampai sekarang Wiwit masih trauma dengan kejadian itu. Dia masih kerap memimpikan Fuad yang ketakutan sambil menangis. Terlepas benar atau tidaknya perihal mimpi Wiwit itu, dia berharap Fuad tenang di alamnya dan tak merasakan kesakitan seperti di mimpinya. Setelah acara pemakaman Fuad, paman dan bibi Fuad kembali ke desanya bersama seluruh keluarga Fuad. Tujuannya untuk meminta maaf atas perbuatan anaknya. Jadi menurut informasi dari adiknya Fuad,
Mereka beramai-ramai pergi ke area Semarantuk sambil membawa sajian komplit. Setelah itu mereka melakukan semacam ritual kecil, diakhiri dengan penyerahan sesajen. Baru mereka semua pulang ke rumah Paman Fuad dengan harapan semoga mereka memberikan maaf atas kelancangan sikap Fuad dan memohon supaya roh Fuad tenang di alamnya. Karena keluarga masih kerap mendengar suara tangisan Fuad setiap menjelang tengah malam. Suara itu terdengar dari area kamar Fuad. Bukan hanya itu, Paman dan Bibi Fuad juga masih kerap mendengar suara ribut berantakan di kamar bekas Fuad melakukan gantung diri. Wallahu alam, semua hanya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Wiwi dan Rani karena sudah menge-share ceritanya ke kita. Kita doakan semoga almarhum Fuad diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dan insya Allah husnul khotimah. Ini merupakan pembelajaran berharga untuk kita semua, karena dimanapun tempatnya pasti ada penunggunya. Itulah kenapa kita selalu diingatkan agar senantiasa menjaga tata krama dimanapun berada. Sebab kesalahan sedikit yang kita perbuat bisa jadi membuat mereka tidak nyaman dan marah terhadap kita. Ingatlah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekian cerita ini, terima kasih.